Siapa yang besar di dalam kita? Amen. Sanggup bangkitkan pengharapanku, jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertahtalah atasku, mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya, bagi rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, berjaya selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku, jiwaku kan bersorak, ku kan nyatakan dahsyat Kau Tuhan. Dan bertahtalah atasku, ku mau hidup bagimu.
Selamat pagi, selamat hari Selasa. Selamat bergabung dalam Komalnia kami Kostela. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama mendengarkan saat teduh dari jam 6 sampai jam 6.30. Bersyukur karena tadi malam kita bisa istirahat dengan cukup. Ada pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang sempurna banget dalam hidup kita, sehingga pagi hari ini kita bisa bangun, bisa bernafas, bisa beraktivitas seperti biasa. Itu semua adalah kemurahan Tuhan yang sangat sederhana yang sering kali orang lupakan. Dan kita akan bersatu dalam doa sebelum kita memulai perenungan dari firman Tuhan pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami punya Bapa yang sempurna, Bapa yang kekal, Bapa yang adalah sumber kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami bisa bangun dengan mengingat bahwa kami perlu Engkau, kami perlu firman-Mu, kami perlu untuk memiliki waktu khusus, duduk diam dalam hadirat-Mu dan menikmati kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa kami perlu tuntunan Roh Kudus, kami perlu setiap hikmat daripada-Mu Tuhan, untuk kami bisa beroleh pengertian, pengetahuan, dan kesadaran bahwa kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah warga kerajaan surga, kami adalah orang-orang yang telah ditebus, dimerdekakan, dan dimuliakan bersama dengan Yesus. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah bagian kami. Jadi kami mau buka hati dan pikiran kami untuk kami bisa menerima firman ini seutuhnya. Biar tidak ada satupun Tuhan dari firman-Mu yang berlalu begitu aja, tapi biarlah pagi hari ini kami minta firman-Mu itu yang akan menghasilkan pengertian dan kesadaran, untuk kami mau melakukannya dan memuliakan Tuhan. Untuk hidup kami mencerminkan firman-Mu, hidup kami ada untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih juga untuk Tuhan boleh bawa setiap orang-orang yang lagi ingin mencari kebenaran, sehingga mereka boleh masuk dalam komal ini. Mereka boleh mengalami damai sejahtera, sukacitanya daripada Tuhan, dan mereka boleh saksikan Yesus itu nyata dan hadir mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom semua, selamat pagi yang baru aja bergabung. Kita akan mulai saat teduh di pagi hari ini. Tapi sebelum itu, kita mau dengarkan satu pujian di pagi hari ini bersamamu Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguh
pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Kasih-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom dan selamat pagi semua Bapak Ibu dan teman-teman yang baru aja bergabung. Saat teduh pagi hari ini diambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Ia mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Latar belakang dari ayat ini adalah pernyataannya Petrus ketika menghadapi dan menjawab ejekan dari para guru palsu. Karena saat itu para guru palsu menyebarkan informasi yang mengatakan di mana kedatangan Yesus yang kedua kali yang dijanjikan itu.
para guru palsu seakan-akan menyampaikan sudah terlalu lama. Dan Yesus tidak juga datang untuk menjemput para pengantinnya, jemaatnya. Kayaknya Yesus tidak akan datang deh. Yang artinya para guru palsu sedang mendorong orang-orang percaya di gereja mula-mula untuk tetap melakukan perbuatan dosa karena tidak akan ada penghakiman. Jadi sudah senang-senang aja dengan keinginan daging, sudah lakukan aja apa yang kamu inginkan karena tidak akan ada penghakiman. Itulah yang diajarkan oleh para guru palsu. Tetapi karena Yesus belum juga datang, apakah berarti Yesus tidak akan datang? 2 Petrus 3 ayat 8 mengatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Petrus sedang mengarahkan para pembacanya, bahkan mendesak para pembacanya untuk mengingat lagi bahwa waktu Tuhan itu gak bisa dibatasi oleh waktu manusia. Bagi Tuhan 1000 tahun seperti sehari atau bahkan sebaliknya. Apa sih maksudnya Petrus kepada orang-orang percaya di zaman itu? Bahwa Tuhan tidak mengalami keterbatasan waktu. Atau Tuhan tidak pernah merasa bingung tentang ini dan itu, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, tidak. Tuhan tidaklah seperti manusia. Yang terburu-buru adalah kita, yang bisa terlambat adalah kita, yang bingung tentang masa yang kita jalani sekarang dan yang akan datang adalah kita, tapi tidak dengan Tuhan. Itu sebabnya Petrus sedang mengatakan, kita gak bisa untuk menerapkan tuntutan manusia terhadap waktu dari janji-janjinya Tuhan. Saya ulangi ya, sebagai manusia kita gak bisa untuk mengaplikasikan, menerapkan tuntutan kita terhadap janji-janjinya Tuhan mengenai waktunya. Satu yang terus kita percaya dan kita pegang teguh, bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam menepati janjinya. Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu, dan justru Tuhan yang membuat jadwalnya. Tuhan yang punya waktunya, sehingga Tuhan tidak pernah akan terlambat. Justru kita belajar pagi hari ini bahwa Tuhan menepati setiap janjinya pada waktu yang tepat untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan orang-orang yang Dia kasihi. Saya belajar sekali dari firman Tuhan pagi hari ini yang begitu mengajarkan kita makanan keras, tapi juga memberikan kita keamanan, damai sejahtera. Dari mana? Coba kita perhatikan. Tuhan menepati setiap janjinya pada waktunya yang tepat untuk menyatakan kemuliaannya. Tapi bukan hanya Allah ingin menyatakan kemuliaan yang menurut waktunya, tapi Tuhan juga mau untuk menyatakan kebaikan bagi kita nih, orang-orang yang Dia kasihi. Bahkan bagi orang-orang di luar sana yang Yesus kasihi, yang mereka belum tahu bahwa Yesus telah mengasihi mereka. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya melihat penundaan kedatangan Yesus sebagai bukti kesabarannya, bukan
kita akan belajar dari satu pribadi yang luar biasa, yaitu Allah. Karena kesabaran itu dalam bahasa aslinya maknanya adalah panjang sabar. Yang artinya itu dapat ditunjukkan dari ketahanannya. Untuk dapat tetap bertahan dalam keadaan, untuk menunjukkan kesabarannya bagi kita manusia, bagi kita orang percaya. Jadi penundaan kedatangan Yesus yang kedua kali itu bukan karena Yesus itu terlambat atau Yesus tidak akan pernah datang atau perkataannya itu tidak bisa dipercaya, bukan. Itu adalah bukti kesabarannya. Dalam kesabarannya yang didorong oleh kasih, Allah bersedia untuk memberikan lebih banyak waktu lagi supaya lebih banyak orang bertobat. Lihat, hatinya Tuhan, kasihnya Tuhan ingin dinyatakan kepada lebih banyak orang lagi. Itu sebabnya rencana Allah adalah untuk memberi lebih banyak orang di luar sana untuk memiliki kesempatan. Kesempatan apa? Untuk percaya kepada Yesus, bukan hanya percaya, tapi juga masuk dalam hubungan kekal bersama dengan Yesus. Allah gak pernah memiliki keinginan untuk seseorang pun itu bisa mati binasa. Mati binasa yang dikatakan oleh Petrus mengarah kepada kematian kekal setelah penghakiman Allah pada hari Tuhan. Allah gak pernah menginginkan atau telah merencanakan untuk beberapa orang itu mati binasa, tidak. Kita belajar dari firman Tuhan bahwa Allah tidak punya kehendak yang jahat. Allah tidak punya kehendak mendatangkan suatu kutuk gitu ya tiba-tiba, enggak. Justru yang kita saksikan, Allah itu lebih suka untuk semua orang diselamatkan karena Allah adalah pencipta. Allah adalah pemilik kita dan Dia adalah Allah yang mengasihi kita yang diciptakannya. Tetapi kasihnya Allah gak bisa untuk bertabrakan atau bertentangan dengan kedaulatannya dan kemahakuasaannya. Lalu bagaimana kita bisa mengerti ini semua? Allah berkehendak untuk tidak menuntut atau tidak memaksa bahwa semua orang akan benar-benar diselamatkan, tidak. Allah yang saya kenal dari firman-Nya adalah Allah yang bukan Allah yang menuntut atau memaksakan manusia. Karena Allah benar-benar berdaulat dalam kehidupan manusia, Allah dapat mengizinkan manusia untuk memilih, bahkan memilih hal-hal yang Allah tidak sukai. Itulah luar biasanya Allah kita. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar, tapi Allah juga berdaulat dalam kehidupan kita manusia, di mana Allah mengizinkan kita untuk memilih, untuk kita mengambil keputusan sendiri, bahkan memilih hal-hal yang menyakitinya, hal-hal yang Ia tidak sukai. Allah ingin semua yang diciptakannya itu diselamatkan. Tetapi Allah tidak bisa memaksakan untuk semua manusia diselamatkan. Karena Allah telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya dan diberikannya kehendak bebas. Pagi hari ini kita belajar bahwa salah satu alasan Allah memberikan kita lebih banyak waktu dan kesempatan, meskipun ada orang-orang yang mengatakan bahwa
Tuhan Yesus tidak akan pernah datang. Mana buktinya Tuhan Yesus gak datang-datang? Udah kita have fun aja. Udah kita hidup seenaknya aja. Karena tidak akan ada yang namanya penghakiman. Tidak. Justru kita akan melihat bahwa Allah yang penuh dengan belas kasihan telah menciptakan lebih banyak ruang untuk lebih banyak orang dapat bertobat, berbalik kepadanya, dan memiliki hubungan yang kekal dengan Yesus Kristus. Kita belajar bahwa dari zaman dulu, dari zaman orang percaya dalam gereja mula-mula, sudah ada dari pengajaran guru-guru palsu yang menyesatkan orang percaya. Ternyata dari dulu udah banyak orang yang menentang kedatangan Yesus kedua kali. Ada begitu banyak orang yang menyebarkan pemberitaan palsu tentang Yesus. Dan kita lihat sampai sekarang juga masih ada. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Allah menciptakan dunia dengan segala isinya. Bahkan pada zaman Nuh, kita tahu ada peristiwa air bah yang Allah izinkan terjadi untuk mendatangkan penghakiman. Kenapa? Karena Allah tidak bisa membiarkan kejahatan, kecemaran itu berlangsung selamanya atas kehidupan di bumi ini. Dan justru dari air bah itu kita melihat bukti kasihnya Tuhan. Kalau tidak ada penghakiman, kalau tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, maka bumi ini akan semakin parah, yang artinya kita pun manusia juga akan menyaksikan kehidupan kita akan lebih parah. Saya percaya Yesus akan datang kedua kali menurut waktunya dan caranya. Dan saya percaya bahwa kedatangan Yesus kedua kali seharusnya tidak menghasilkan ketakutan akibat penderitaan, ketakutan akibat penghakiman bagi orang-orang yang jahat, ketakutan akibat hal-hal yang besar, yang ajaib yang Allah nyatakan dalam bumi ini. Tidak. Tapi justru kedatangan Yesus kedua kali memberikan kita pengharapan. Pengharapan apa? Bahwa semua yang terjadi di dunia ini, di bumi ini, ya, semua itu akan dihakimi. Setiap orang, bahkan setiap makhluk akan dihakimi menurut perbuatan mereka, menurut keinginan mereka, menurut pikiran mereka. Yang artinya kita sadar bahwa kita gak bisa hidup seenaknya kita aja. Kita gak bisa hidup dengan mengikuti keinginan daging kita. Kita gak bisa. Karena nantinya semua orang termasuk kita akan dihakimi oleh Yesus Kristus. Dan itu sebabnya selagi kita menantikan kedatangan Yesus kedua kali, kita mau hidup di dalam takut akan Tuhan. Kita mau hidup dalam kebenarannya. Karena apa? Karena kita tidak pernah tahu waktunya datang kedua kali. Dan kita tahu bahwa Allah tidak pernah terlambat. Justru sekarang kita bersyukur karena kesabarannya, karena belas kasihannya. Hari ini kita masih dapat kesempatan untuk bertobat, untuk melakukan kebenaran, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Untuk apa lagi? Untuk bertumbuh, untuk berbuah. Lihat, waktu yang Allah berikan sekarang adalah kesempatan untuk kita lebih baik lagi, hidup di dalam kebenaran. Saya percaya kita bangun pagi hari ini juga karena kita masih punya tugas, Bapak Ibu. Bukan karena tiba-tiba, oh iya karena saya punya uang jadi saya bisa makan, karena saya punya rumah, saya punya tempat tinggal, maka saya bisa bangun, saya bisa bernafas. Tidak. Pagi hari ini
kita bisa bangun, kita bisa beraktivitas, kita masih ingat ada Tuhan karena kita masih punya tugas. Dan kita yang tahu bahwa kita telah menerima kebaikan Tuhan, kita juga mau untuk menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang-orang di luar sana. Karena kita sudah mengenal bahkan mengalami Yesus dalam hidup kita, maka kita juga mau untuk menyatakan kasih-Nya Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Hari Tuhan, hari kedatangannya, hari penyelamatannya akan tiba pada akhirnya. Semuanya yang kita lihat dalam dunia ini akan lenyap, akan hancur dalam waktu yang sekejap. Dan kita percaya ada langit dan bumi baru. Kita bisa bersama lagi dengan Yesus dengan tidak terbatas ruang dan waktu. Itu sebabnya kita sebagai orang percaya harus hidup sebagaimana firman Tuhan telah mengatakannya. Sejatinya orang percaya itu mencerminkan firman Tuhan. Sejatinya orang percaya harus hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam sorga, kami sungguh bersyukur. Kami percaya bahwa firman-Mu iya dan amin dalam kehidupan kami. Janji-Mu selalu tepat, tidak pernah terlambat, selalu terjadi sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan cara-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami beroleh pengertian bahwa kami gak bisa menganggap remeh mengenai hari kedatangan Tuhan. Kami gak bisa berlaku seolah-olah karena kedatangan Yesus masih lama, maka kami bisa hidup seenaknya aja. Kami masih bisa bermain-main dengan dosa, bahkan kami masih bisa bersenang-senang dalam dosa. Ampuni kami. Ampuni kami kalau ternyata kami masih hidup. Kami masih hidup seakan-akan hidup ini punyanya kami, dan kami lupa bahwa hidup kami punyanya Tuhan. Ampuni kami kalau kami merasa karena kedatangan-Mu masih lama, masih belum ada tanda-tandanya, dan kami terjebak. Kami terjebak dalam keinginan daging kami, dalam kemunafikan kami, dalam kejahatan kami. Pagi hari ini kami telah belajar bahwa kami harus memandang hal ini sebagai kesempatan. Bukan hanya kami memperbaiki diri kami, bukan hanya kami mempersiapkan kedatangan-Mu kedua kali, tapi kami juga mau untuk berbagi kepada orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang kami kasihi, mengenai kedatangan-Mu yang kedua kali, mengenai pribadi-Mu Yesus yang begitu ajaib dan sempurna dalam kehidupan kami, yang menyelamatkan setiap orang. Kami percaya bahwa Yesus sanggup untuk menyelamatkan lebih banyak orang lagi. Jadikan kami Tuhan, jadikan kami perpanjangan tangan-Mu untuk bisa menyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap orang, bahkan untuk orang-orang yang belum mengenal Engkau, yang kami temui melalui sosial media ataupun di dunia nyata. Kami mau belajar dari hati-Mu Tuhan, karena hati-Mu besar, hati-Mu begitu penuh dengan belas kasihan, dan Engkau ingin lebih banyak orang lagi untuk diselamatkan. Biar kami terima hati-Mu pagi hari ini. Biarkan kami terima belas kasihan-Mu, untuk kami juga bisa memandang orang-orang di sekitar kami seperti Engkau memandang mereka, seperti Engkau mengasihi mereka. Biarlah kami pagi hari ini beroleh kesadaran, karena firman ini untuk kami. Firman ini adalah bagian kami, dan kami mau mengertinya. Kami mau melakukannya, bukan karena paksaan, bukan karena tekanan, tapi karena kesadaran bahwa kami adalah warga kerajaan surga. Kami adalah milik kepunyaan-Mu.
dan kami mau lakukan ini semuanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami untuk kami memiliki kesabaran seperti Engkau Tuhan. Ia memiliki panjang sabar yang senantiasa bertahan sampai kepada waktunya untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi setiap makhluk. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah
Selamat pagi semua, shalom yang baru bergabung. Saya sapa dulu satu-satu ya. Ada Kak Hakmi, ada Kak Victory Adi, ada Kak Mingming, ada Ashmiran, ada Kak Yo, ada Ubarinaldi, ada Kak Elvano, ada Kak Self, ada Kak Adi. Halo Kak Adi, shalom. Ada Kak Lenti Hareva, halo Kak Lenti. Ada Kak Pangki, Kak Wes, Kak Tarida, Kak Nesya, Kak Milo, Kak Nanik, ada Channel Food Oma, Kak Mary, sama Kak Lee. Selamat pagi semua, Indonesia Tan juga ada nih. Shalom, shalom. Ya, selamat pagi, selamat bergabung ya. Jadi pagi hari ini kita sudah selesai saat teduh. Dan kita lagi bahas tentang kedatangan Yesus kedua kali ya. Ya, jadi saya sendiri saya sendiri sebenarnya jarang banget untuk bahas dengan spesifik eskatologi ya tentang akhir zaman. Yaitu kedatangan Yesus kedua kali. Karena saya lebih harus memperhatikan kesiapan dari para pendengar gitu ya. Audiens saya itu gimana, apakah iman mereka itu, pengertian mereka, keyakinan mereka terhadap Yesus itu seperti apa gitu. Karena menurut saya adalah jauh lebih penting untuk kita bahas iman, bahas keyakinan, kita membahas sesuatu yang membangun iman kita saat ini daripada kita berfokus kepada yang nanti-nanti gitu. Nah, saya perhatikan banyak orang itu tidak seimbang gitu ya. Mikirin nanti-nanti di masa yang akan datang, sekarang nih. Keyakinannya sekarang, imannya sekarang, hidupnya sekarang belum dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Atau mikirin sekarang-sekarang tapi gak mikirin nanti gitu ya. Udah sekarang dulu aja gitu ya, gak mikirin nanti, itu sulit juga gitu. Dan saya perhatikan ada beberapa orang hanya memikirkannya, berfokusnya kepada bentar lagi kita siap-siap nih kedatangan Yesus, nanti di dalam kedatangan Yesus kita akan gini gitu ya. Yang artinya itu mengarah kepada masa yang akan datang, Bapak Ibu teman-teman. Waktu yang akan datang, kita akan ngapain gitu ya. Bagus. Tapi kalau kita belum siap sekarang, kita harus mempertanggungjawabkan nih iman kita. Kita harus hidup sebagaimana firman Tuhan telah mengatakannya. Kita harus hidup dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sudah belum? Tentang keyakinan kita, pengharapan kita kepada Yesus seperti apa? Karena itu akan mempengaruhi pandangan kita tentang kedatangan Yesus. Jadi karena saya juga hamba Tuhan yang adalah penginjil full time Bapak Ibu, saya lebih suka memang bahas tentang iman, keyakinan kita saat ini, karena itu pelan-pelan akan membangun kerohanian kita, keyakinan kita, sehingga pada akhirnya firman sendiri yang akhirnya mengubahkan perspektif kita tentang kedatangan Yesus kedua kali. Artinya apa? Nanti perspektif kita yang dulunya saya akui aja. Dulu saya sebelum lebih banyak untuk belajar firman Tuhan, saya belum jadi maha tahu ya Bapak Ibu, dan saya gak akan menjadi maha tahu ya. Dulu sebelum saya gak terlalu banyak mengenal firman Tuhan, saya merasa takut kalau bicara tentang akhir zaman. Karena fokus saya dulu keliru karena saya hanya berfokus kepada penderitaannya, ya, penghakimannya. Aduh, saya takut banget gitu. Saya takut karena saya tahu bahwa saya banyak masih belajar, saya jatuh bangun ini itu dan segala macam gitu ya, keinginan daging dan segala macamnya. Tapi ketika saya lebih banyak belajar firman Tuhan, dan itu membentuk iman saya, membangun iman saya di dalam Yesus. Hari ini saya memandang ya kedatangan Yesus kedua kali sebagai peristiwa yang saya rasakan dengan perasaan yang berbeda.
yang saya pandang dengan pandangan yang berbeda. Seperti apa itu, Kak? Jadi kalau dulu saya melihat kedatangan Yesus kedua kali hanya kepada penderitaannya aja. Fokusnya hanya kepada peristiwa-peristiwa yang menakutkan yang akan Tuhan tunjukkan di bumi ini. Tetapi sekarang saya melihat hal itu memang harus terjadi sebagai apa? Bukti kemuliaannya. Bukti bahwa semua makhluk akan takut dan gentar terhadapnya. Yang kedua adalah Yesus memang harus datang kedua kali, bukan hanya untuk menghakimi Bapak Ibu, bukan hanya untuk menjalankan penghukuman, tapi juga akan menyatakan kasih-Nya, menyatakan berkat-Nya, menyatakan hak istimewanya kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kita nggak bisa pisahkan itu. Ya, kita nggak bisa pisahkan kasih dan kebenarannya, karena itu satu kesatuan. Yang artinya ketika Yesus akan menjalankan penghakimannya sesuai kebenarannya, maka Yesus juga akan menyatakan kasih-Nya. Dan itu sebabnya saya jadi punya pengharapan lebih lagi tentang kedatangan Yesus kedua kali, karena saya dan Bapak Ibu semuanya orang-orang yang percaya kepadanya, mempelai-mempelainya, orang-orang yang dikasihinya. Kita akan menerima nih, kita akan menerima kasih-Nya, kita akan bersama-sama dengannya, tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi itu adalah perspektif yang dihasilkan dari mengenal firman Tuhan, dihasilkan dari orang-orang yang bertumbuh lebih lagi imannya dalam Yesus. Jadi sekarang kalau dibilang saya berubah pemikirannya karena apa? Karena firman, Bapak Ibu. Karena firman. Itu sebabnya saya lebih suka untuk kita berfokus dulu yuk sama iman kita. Sudahkah kita mengenal Yesus? Sudahkah kita hidup di dalam firman-Nya? Atau kita masih hidup di luar dari firman-Nya? Kita cuma tahu firman-Nya, kita cuma hafal firman-Nya, kita cuma pakai firman Tuhan untuk menjatuhkan orang lain, atau kita sudah hidup di dalam firman-Nya, yang artinya kita mengenal firman-Nya, kita mengerti firman-Nya, dan kita menghidupi firman-Nya. Itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, karena saya percaya Bapak Ibu, tahu belum tentu mengenal. Ya, banyak orang tahu tentang Pak Jokowi, presiden kita sebelumnya, tapi belum tentu semua orang mengenal Pak Jokowi. Kita bisa langsung cari aja di internet data dirinya Pak Jokowi gitu ya. Tetapi hanya orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi, keluarganya, para sahabatnya, orang-orang yang pernah bekerja bersama dengannya adalah orang-orang yang mengenalnya. Artinya apa? Tahu itu cuma sekedar informasi. Tapi mengenal, kita perlu yang namanya hubungan yang dekat. Kita perlu yang namanya komitmen. Kita perlu yang namanya pengorbanan waktu, tenaga, perasaan. Betul? Sama halnya dengan kebenaran. Apakah kita cuma tahu firman Tuhan atau kita sudah mengenal firman Tuhan? Kita tahu pribadi Yesus atau kita sudah mengenal pribadi Yesus? Tahu, mengenal, dan mengerti adalah hal yang berbeda. Karena banyak orang cuma tahu, oh ya udah tahu kok firman Tuhan katakan ini dan itu, kita nggak boleh ini dan itu, ya Tuhan akan datang seperti cara ini dan itu. Tapi apakah kita mengertinya? Karena banyak orang tahu ayat-ayat firman Tuhan, lalu saya katakan, lalu apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Nggak tahu, nggak ngerti. Karena tahu dan mengerti adalah hal yang berbeda. Tetapi orang-orang yang mengerti firman Tuhan mengatakan demikian pun belum tentu melakukan. Betul? Oh, kita tahu bahwa dosa itu membuat hati Allah sedih, menyakiti hati Allah. Kenapa?
Karena dosa pada akhirnya maknanya adalah sebuah wujud pertentangan kepada kehendaknya Allah. Dosa adalah sebuah wujud bahwa kita sedang menentang Allah, kita nggak mau mengikuti kehendaknya, mengikuti firman-Nya, mengikuti kebenarannya, yang artinya bertentangan dengan Allah. Tetapi sekalipun kita tahu hal itu, ya beberapa orang masih bersenang-senang dengan keinginan daging. Saya tahu kita sebagai orang percaya, kita bisa jatuh. Kita bisa terpeleset, tapi bedakan dengan orang-orang yang memelesetkan dirinya sendiri. Orang-orang yang, ya saya tahu, ya daging lemah, roh penurut, ya udahlah saya dagingnya lagi lemah. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan demikian untuk kita memilih mengikuti tuntunan roh. Karena kita tahu daging lemah, ya jangan ikutin daging. Saya tahu kita masih hidup di dalam daging jasmani ini. Ya Bapak Ibu, bicara mengenai tubuh jasmani ini adalah sumber dari yang namanya pencobaan itu, daging ini. Sumber dosa ini daging, tubuh jasmani kita ini. Kalau bicara tentang setan, ya bicara mengenai dampak dari dunia ini, itu sekunder. Sifatnya sekunder. Tapi kalau bicara yang primer ini, tubuh jasmani ini, makanya kita selalu apa yang kita ingini kok bertentangan dengan yang mau kita lakukan. Betul? Shalom Kak Queen. Betul? Yang kita ingini, yang kita tahu ini yang menyenangkan hati Tuhan, tapi yang kita lakukan bertentangan Kak. Ya. Itu sebabnya bagi beberapa orang mengatakan, gimana ya saya sebagai orang Kristen, tantangan, tekanan kok masih ada. Oh ya masih ada dong, kan kita masih hidup di bumi ini. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan semenjak menjadi orang percaya, maka tidak akan ada lagi penderitaan dan tekanan. Nggak ada yang kayak gitu. Justru ketika kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, kita dipindahkan dari di bawah pemerintahan penguasa-penguasa roh jahat di udara kepada Yesus, ya sudah pasti kita menjadi target utama dari iblis. Yang artinya tantangan, tekanan masih ada, bahkan berlipat kali ganda daripada orang-orang yang tidak mengenal Yesus, yang tidak hidup di dalam Yesus. Tetapi jangan lupakan ada Roh Kudus yang telah kita terima sebagai orang percaya. Roh Kudus itu loh yang dapat membuat kita percaya kepada Yesus. Roh Kudus itu yang membuat kita dapat memanggil Allah dengan sebutan Ya Aba, Ya Bapa. Bayangkan, kita bisa panggil Allah pencipta langit dan bumi, pemilik penguasa langit dan bumi dengan sebutan Bapa. Itu kan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh orang percaya. Jadi luar biasanya Bapak Ibu, sekalipun kita masih hidup di dalam dunia ini, ya yang memang kita tahu dunia ini dunia yang jahat, ya tanah yang terkutuk ini, dunia yang telah jatuh ke dalam dosa ini, ya kita telah dijamin, dipelihara, dikasihi oleh siapa? Oleh Allah. Allah yang adalah sumber kehidupan kita, Bapa kita. Dia ada pelihara kita Bapak Ibu. Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Ya, Dia yang berkata Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya, keberadaan Yesus sekarang di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus tetap bertugas sebagai Imam Besar Agung dan pendoa syafaat bagi kita. Dan itu sebabnya Yesus naik ke atas, kembali ke surga untuk Roh Kudus diberikan bagi kita. Kalau Yesus tidak terangkat ke surga, Roh Kudus tidak diturunkan bagi kita. Dan kita bersyukur ya bahwa Roh Kudus ada nih dalam hidup setiap kita orang percaya. Pertanyaannya sekarang adalah kita hidup
mengikuti tuntunan Roh Kudus gak? Seperti yang Paulus katakan. Ya, kalau kamu telah dihidupkan oleh Roh Kudus, hendaklah kamu hidup menurut tuntunan Roh Kudus. Karena saya percaya Roh Kudus itu pribadi, Bapak Ibu. Ya, Roh Kudus itu bukan hanya sebuah kuasa aja. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Beda ya, beda. Ya kan, kalau kita lihat orang-orang di luar sana melihat roh-roh itu di luar sana seperti kuasa aja. Tapi beda dengan Roh Kudus pribadi. Apa bedanya pribadi? Artinya Roh Kudus itu tahu kalau Roh Kudus itu didengar, dia akan lebih banyak berbicara. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita, Roh Kudus, tolong ajar saya, maka Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus itu pribadi. Ya, bukannya bekerja dengan memaksa, ya dengan menekan gitu, tidak. Roh Kudus adalah pribadi yang lembut, yang akan menuntun, mengajar kita dengan kasih-Nya. Dan Roh Kudus itu menyatakan apa yang Dia dengar dari Bapa. Sehingga kita akan hidup dalam tuntunan, oh ini kebenaran, oh ini bukan yang Bapa inginkan, oh ini salah, ini enggak sesuai dengan kebenaran. Betul? Betul? Jadi kalau Roh Kudus tahu bahwa kita tidak mentaatinya, kita tidak mendengarkannya, Roh Kudusnya masih ada, tapi karena Roh Kudus pribadi, Dia tahu bahwa dirinya tidak didengarkan. Maka apa? Maka suara daging kita, suara ego kita lebih kencang, lebih besar daripada suara Roh Kudus. Bisa nggak? Bisa. Roh Kudus, Bapak Ibu, yang telah kita terima, yang Yesus janjikan, bahwa Roh Kudus itu akan tinggal bersama-sama dengan kita. Itu menjadi jaminan sampai kita menerima semua yang Allah janjikan nanti sampai kesudahannya. Jadi Roh Kudus yang adalah hadiah yang terindah yang pernah kita terima, sehingga kita bisa memanggil Allah dengan sebutan ya Aba, ya Bapa, sehingga kita bisa mengerti, mengenal karya keselamatan yang Yesus kerjakan dalam kehidupan kita. Membuat kita apa? Membuat kita yakin bahwa Allah yang telah memulai segala pekerjaan yang baik dalam hidup kita akan melanjutkannya sampai kepada kedatangan hari Kristus Yesus. Jadi sekarang pilihan, keputusan ada di tangan kita, Bapak Ibu. Kita mau mendengarkan tuntunan daripada Roh Kudus, kita mau mendengarkan arahan daripada Roh Kudus, atau kita masih mau kencengin suara kita nih. Kita mau kencengin ego kita nih. Kita mau ikutin daging kita. Sekali lagi saya ingatkan, siapakah identitas kita? Manusia lama atau manusia baru? Apakah kita adalah manusia lama yang lekat dengan keinginan daging, atau kita ciptaan baru yang hidup oleh tuntunan Roh? Pagi hari ini kita belajar tentang kedatangan Yesus Kristus, dan saya lebih menekankan tentang keselamatan dengan sederhana. Salah satunya adalah karya Roh Kudus dalam hidup kita yang sering kali banyak kita lupakan. Hati-hati, jangan karena kita tidak bisa melihatnya pakai mata jasmani kita, maka hal itu tidak nyata. Tidak. Saya percaya bahwa Allah yang luar biasa adalah Allah yang sanggup bekerja melampaui kemustahilan. Saya percaya bahwa Allah yang telah mengasihi kita, Allah yang telah memulai segala hal yang baik dalam hidup kita, adalah Allah yang setia terhadap janjinya. Amin. Amin. Ya, itu sebabnya Yesus terangkat ke surga, tidak meninggalkan kita dalam kesendirian, dalam kesedihan. Itu sebabnya ada Roh Kudus diberikan bagi kita, sehingga hari ini
kita bisa tetap hidup dalam kebenaran, kita bisa hidup dalam takut akan Tuhan, itu karya daripada Allah dalam hidup kita. Amin. Dengarkan tuntunan Roh Kudus, ikuti tuntunan Roh Kudus itu. Ya, bagaimana Kak kita bisa tahu ini tuntunan Tuhan dan yang lain bukan tuntunan Tuhan? Kembali lagi, sederhana. Baca firman Tuhan. Selalu saya tekankan kepada audiens yang ada, kepada teman-teman Bapak Ibu yang ada. Ya. Oh. Ya, bahwa kita sebagai orang percaya perlu dong bertanggung jawab untuk membaca firman Tuhan. Betul? Perlu dong untuk kita berhadapan sendiri nih dengan firman Tuhan. Jangan sampai kita terbiasa pintar mendengarkan pengajaran. Jangan sampai kita dengar, oh dari Komal ini bicara ini, dari Komal ini bicara ini. Oh iya, saya bersyukur. Ada begitu banyak orang percaya mau berbagi pengajaran firman Tuhan di Komal, termasuk saya. Tapi yang saya mau tekankan adalah sebagai orang percaya, kita perlu bertanggung jawab dong. Baca firman Tuhan sendiri. Berhadapan dengan firman Tuhan sendiri. Kenapa? Supaya bukan hanya dari apa kata orang kita dapat mengenal firman Tuhan. Bukan hanya dari apa kata orang kita dapat mengenal Yesus Kristus. Kita berhadapan dan mengalaminya sendiri. Betul? Betul. Jadi kita semuanya bertanggung jawab untuk belajar firman Tuhan, Bapak Ibu. Sekalipun kita diberkati dengan hamba-hamba Tuhan yang ada, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, ya, saya bersyukur. Tetapi kita perlu berhadapan nih dengan firman Tuhan sendiri. Itu tanggung jawab kita sebagai jemaat. Ya, bukan berarti karena kita punya Bapak Ibu rohani, kita punya kenalan hamba-hamba Tuhan, udah kita serahkan aja kepada mereka, tidak bisa. Ya, karena firman Tuhan itu yang harusnya menjadi bagian kita, iya dong. Saya dulu merasa malu Bapak Ibu. Saya dulu sempat merasa malu, kenapa? Karena saya merasa bahwa kok selama ini kurang lebih ya sekitar 5 tahun yang lalu, ya 6 tahun yang lalu lah ya, saya merasa kok selama ini akui aja saya hanya mengenal Yesus dari apa kata orang, dari apa kata gembala saya, dari apa kata Bapak Ibu rohani saya, dari kata orang-orang yang mementoring saya. Kok saya nggak tahu ya ayat firman Tuhan ini? Jujur aja saya nggak ngerti. Lalu akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya mau dong untuk mengerti firman-Mu. Saya mau dong hidup di dalam firman-Mu. Saya mau dong untuk hidup sebagaimana kehendak-Mu dalam kehidupan saya. Dan ternyata itu bisa Bapak Ibu. Jadi jangan berkecil hati dengan mengatakan, ya saya kan baru bertobat, ya saya bukan dari sekolah teologi, ya saya baru cuma baca firman Tuhan sekali 2 kali. Jangan membatasi pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Jangan membatasi pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Saya percaya Bapak Ibu akan Tuhan tuntun masuk dalam komunitas-komunitas orang percaya, masuk dalam penggembalaan yang ada, pembimbingan kerohanian secara khusus. Ya, saya percaya. Tetapi dari kita dulu nih. Kan menarik ya Bapak Ibu, kalau kita sebelum masuk gereja, kita semuanya sudah baca firman, kita semuanya sudah bertumbuh dalam firman, kita menghidupi firman, dan ketika kita masuk dalam komunitas kita di hari Minggu, di hari Sabtu gitu ya, dalam komunitas sel yang ada, kita bisa berbagi firman Tuhan satu dengan yang lain. Wah, itu keren banget. Ketika kita bergabung dengan orang percaya lainnya dalam komunitas, kita bisa berbagi, kemarin saya baca firman Tuhan, Tuhan mengajarkan saya ini. Lalu yang lain bilang, saya ditegur loh dari firman Tuhan yang ini. Ternyata firman Tuhan tuh itu luar biasa sekali.
Karena seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Iya, saya tahu ada masa-masanya kita lemah. Saya lagi lemah gitu ya, kita masuk dalam komunitas sel, kita akui bahwa kita perlu untuk ditopang doa, kita perlu dikuatkan, iya. Tetapi kan tidak selamanya kita akan dilemahkan, betul? Kita nggak akan selamanya untuk apa? Untuk menjadi pasif, betul? Jadi betapa luar biasanya kalau kita orang-orang percaya di sini, kita memperlengkapi diri kita sama firman Tuhan. Dan dengan demikian ketika kita kembali kepada gereja kita masing-masing, kembali kepada komunitas sel kita, kita ada untuk saling menguatkan dengan apa yang telah kita pelajari dari firman Tuhan. Amin. Amin. Saya akui aja Bapak Ibu, saya terbatas untuk selalu bisa menjawab pertanyaan orang-orang karena saya bukan maha tahu. Dan puji Tuhan saya bukan mau tahu karena yang paling tahu adalah Allah yang memiliki firman itu. Dan saya bersyukur kita di sini semua sama-sama belajar firman Tuhan. Mungkin Bapak Ibu, mungkin saya dan beberapa teman-teman lain dapat kesempatan untuk belajar lebih awal. Tapi tujuan kita dapat kesempatan belajar lebih awal untuk kita bisa berbagi. Bukan untuk kita sombong, bukan untuk kita merasa paling jago, bukan. Bukan ya. Jadi kita punya kesempatan untuk bisa belajar lebih awal untuk bisa berbagi dong kepada yang lain. Supaya yang lain juga dapetin berkat yang sama. Betul nggak Kak Simantek? Gimana nih Kak Simantek? Karena pagi ini kita jadi bahas tentang tanggung jawab kita. Bahkan sebagai jemaat awam ya. Untuk belajar berhadapan sendiri dengan firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Ya memang gitu loh. Cuman tadi kan pembahasan awalnya apa sih? Tentang kedatangan dia ya. Ya, kedatangan Yesus kedua kali dari dari 2 Petrus ya. 2 Petrus tentang kesabarannya 3 ayat 89. Boleh ya Bapak Ibu sambil berbagi nih. Lagi ada kasih mantek. Jadi kita saling berbagi. Tiga 389 ya. Iya. Gue baca ulang ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama itu. Iya betul sampai 9. Satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Di sini sih ada banyak hal sih yang bisa kita pelajari gitu loh. Yang pertama, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ini maksudnya ya terkadang apa yang kita doakan tuh nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu loh hasilnya. Tuhan bekerja dengan cara dia, bukan sesuai dengan pola pikir kita. Gitu kan. Kemudian tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Di sini agak unik ya, berbalik dan bertobat dipisahkan gitu loh. Biasanya bertobat itu ya berbalik itu, metanoia, ya kan 180 derajat itu. Tapi di sini dipisahkan antara berbalik dan bertobat. Berarti sini ada penekanan gitu loh, bahwa berbalik aja itu nggak cukup, tetapi harus ada pertobatan juga. Seperti itu. Dan kalau bicara tentang
hari Tuhan, ya apa sih yang harusnya kita rasain gitu kan? Karena kebanyakan pengajaran-pengajaran di gereja malah terkadang memberikan ketakutan-ketakutan gitu loh. Contohnya mengenai chip yang sekarang ya. Kalau dulu-dulu tuh banyak yang agak agak apa ya, agak agak lain banget lah. Kalau dulu-dulu tuh kan cap masuk Dufan aja dibilang cap 666 gitu loh. Terus logo www gitu juga, ya kan? Sekarang chip gitu loh. Jadi ya hal-hal seperti itu hanya memberikan ketakutan-ketakutan yang harus kita pegang. Roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan gitu loh. Lagi pula kita mempelai dia. Ketika seorang mempelai kedatangan mempelai laki-lakinya, masa ya kita harus takut sih? Bener nggak? Iya. Coba deh, misalnya host gitu kan, hostnya kita udah jadi mempelai, tiba-tiba mempelai laki-lakinya datang, gimana yang dirasain? Takut apa seneng? Harusnya seneng ya, karena akhirnya datang juga kan mempelai laki-lakinya kan, pengantin laki. Nah iya gitu loh. Jadi kalau ada pengajaran-pengajaran yang memberikan ketakutan ya abaikan aja gitu loh. Karena yang datang yang mempelai kita, ngapain takut gitu loh. Jadi ya sama seperti yang tadi host sampaikan gitu kan, bahwa kita juga harus benar-benar mengenal dia. Jangan sampai Matius 7 itu terjadi pada diri kita gitu loh. Matius 7 21 sampai 23 itu. Dimana kita hanya lego doang, hanya memanggil dia doang gitu loh. Dan Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu kan jelas. Banyak orang yang akan berseru kepada aku Tuhan, Tuhan. Berseru di situ lego. Lego itu cuma kayak orang di pasar gitu loh. Woi pak, gitu doang. Jangan sampai kita kayak gitu loh. Yang harus kita lakuin itu ya epikaleo. Kita harus memanggil dan mengundang dia. Berseru, memanggil dan mengundang. Bukan sebatas lego. Kalau hanya mengakui dia sebagai Tuhan, iblis juga ngakuin dia kok sebagai Tuhan. Apa bedanya? Apa bedanya coba? Kalau kita hanya sebatas mengakui dia sebagai Tuhan, iblis juga ngakuin. Iya, betul. Gitu. Bahkan ketika yang orang gila yang di Gerasa itu kan, Iya. dia sampai mengatakan, apa urusanmu denganku, hai anak manusia, waktuku belum tiba. Gitu loh. Iblis aja ngakuin dan mereka ketakutan. Terus kalau kita cuma sebatas ngaku aja ya buat apa? Apa bedanya? Gitu loh. Gitu. Iya. Jadi poinnya Bapak Ibu semua paham ya yang ditekankan oleh Kasih Mantek kaitannya tadi 2 Petrus 3 ayat 8 dengan 9 dengan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini kan yang banyak orang bingung gitu ya, maknanya apa kan gitu ya. Dan tadi yang penekanannya Kasih Mantek itu adalah kalau kita perhatikan dari bahasa aslinya itu berseru, lego. Cuma memanggil doang. Bukannya apa ya, memanggil dengan sebuah pengharapan, pengenalan gitu ya Kak. Cuma manggil doang, kayak nyebut doang gitu loh Bapak Ibu. Beda ya? Beda banget maknanya. Nah itu sebabnya tadi Kasih Mantek bilang, lah kalau cuma nyebut doang, tahu doang bahwa dia adalah Tuhan, setan pun tahu. Setan tuh tahu Yesus itu adalah Tuhan, tapi
Ya, mereka nggak percaya, beda ya. Mereka cuma tahu, tapi mereka nggak percaya. Nah, apakah kita cuma mau tahu aja, nyebut aja nama Tuhan, tapi tidak percaya? Ya sama aja dong berarti, kan gitu. Iya, Iya. ya karena itu ya pengenalan akan dia itu sangat penting gitu. Sekalipun kita jatuh bangun gitu kan, dia itu tetap tetap apa ya? Kita harus tetap berusaha gitu loh. Jangan sampai ya putus asa, jangan. Gitu. Dan yang terutama tadi yaitu menyambut kedatangannya dia ya kita harus sukacita, hidup dalam kasihnya gitu loh, bukan dalam ketakutan. Itu pola pikir yang absurd gitu loh kalau kita menunggu dia tetapi kita hidup dalam ketakutan. Hmm. Iya. Dan ada banyak hal gitu loh yang bisa bikin kita merasa takut. Yang pertama seperti tadi pengajaran-pengajaran yang seperti itu gitu kan. Yang kedua ya dari apa sih, eh, intimidasi iblis, ya kan. Terus yang ketiga ya karena kita ngerasa nggak layak gitu loh. Itu yang memberikan kita ketakutan-ketakutan. Mungkin pertanyaan adalah, emang ada yang layak, Kak? Maksudku, posisinya adalah mungkin beberapa orang kan merasanya bahwa seperti yang dulu saya alami gitu ya. Wah, kalau misalnya bicara mengenai sempurna, mengenai dalam arti menurut ukuran saya gitu ya. Wah, yang artinya kan banyak orang salah pahami gini loh, Kak Yo kan, Kak Simantek. Gimana saya bisa mengerti bahwa bahwa saya akan dijemputnya gitu loh. Saya layak untuk dijemput ya, mungkin Kak, kayak pengertian dari kata layak tadi itu. Iya, sebenarnya itu kan tergantung pola pikir kita gitu loh. Kalau kita berpikir kita layak apa enggak, itu pasti orientasinya kepada diri kita sendiri. Kita merasa semuanya itu kita lakuin ya karena kita. Berbeda dengan kalau pola pikir kita itu ya kita melakukan ini semua ya karena Tuhan gitu. Jadi kita layak itu ya karena Dia, bukan karena usaha kita gitu loh. Itu pola pikir seperti itu yang bikin kita merasa sering gak layak gitu loh. Ya, ya. Kayak gitu. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan kita dilayakkan ya, Bapak Ibu, kita dilayakkan. Dan yang kedua, tapi satu sisi karena kita dilayakkan bukan berarti kita udah tahu kebenaran itu kita main-main sama kebenaran. Ya enggak gitu juga gitu. Karena kita dilayakkan bukan berarti kita jadi memainkan kasih karunia Allah gitu ya, enggak kayak gitu juga. Makanya kita hidup bertanggung jawab, hidup sesuai dengan kebenaran karena kita tahu bahwa ada harga yang telah Yesus bayar ya, yang nggak murah gitu kan. Jadi seringkali orang juga memandangnya gini sih, karena keselamatan adalah cuma-cuma ya diberikan dengan gratis, lalu orang-orang merasa cuma gratis kok, bener nggak, enak nggak kalau kita ditraktir, wih enak dong, apalagi ada Ultra Burhan kan di sini, siap. Kita seneng kalau misalnya dapat barang gratis, betul gak? Betul. Tapi yang sering kali kita lupakan adalah gratis itu bukan berarti nggak ada yang bayar loh. Ada yang bayar. Sehingga ketika kita memandang keselamatan juga, Yesus itu membayar dengan harga yang mahal loh. Bukan harusnya kita jadi cuma kok, cuma gratis, jadi kita nggak bisa. Gimana Kasih Mantek? Iya, lagi pula bukan gratis gitu loh. Nggak ada yang namanya gratis. Itu dia bayar dengan darah dia, dengan nyawa dia gitu loh. Nggak ada yang namanya gratis. Yang bilang cuma-cuma itu pola pikir yang aneh gitu loh.
Ya karena dia udah membayar kita dengan harga yang lunas. Masih berani bilang cuma-cuma. Cuma-cuma itu ya karena kita melihatnya dari sisi anugerah. Tapi kalau dari sisi dia, ya bapak harus mengorbankan anaknya, harus merelakan anaknya gitu loh. Makanya terkadang ada pertanyaan, bapak itu lebih mengasihi siapa? Lebih mengasihi anaknya atau lebih mengasihi kita? Mau lihat dari sisi apa gitu ya Kak Simantek ya? Iya, Hmm, iya. Betul sih, betul. Tapi kalau tadi bicara, karena kasih mantek bicara bapak yang merelakan ya anaknya, ya kan? Di sini juga saya rasa bapak ibu semuanya yang punya anak juga nggak rela kalau anaknya tiba-tiba dikasih untuk orang lain kan? Betul nggak? Apalagi iya. untuk dikorbankan untuk orang yang mereka Nggak tidak dikenal. kenal. Iya, mereka tidak mengenal bapak ibu semua. Wah, gimana? Kita kan pasti mempercayakan, bahkan bukan mempercayakan, mengorbankan anak kita pasti untuk orang-orang yang baik aja dong. Orang-orang yang tahu diri aja dong, kan? Kepikirnya gitu kan? Iya. Mm-mm. Iya, jadi luar biasanya kasih bapak itu. Jadi kalau ada teman-teman yang masih berpikir kita mendapatkannya cuma-cuma, ya rubahlah dikit loh. Rubah pelan-pelan. Cuma-cuma yes dari segi anugerah. Tetapi dari sisi dia, ya dia bapak itu harus mengorbankan anaknya gitu loh. Itu ada harga yang besar. Ya, ya. Jadi mungkin sedikit aja ya Kak, kita jadi bahas tentang respon kita atau sebagaimana kita harusnya hidup bertanggung jawab gitu ya sebagai orang yang telah dibenarkan, telah dikuduskan. Tadi aku tertarik bahas tentang pertobatan gitu Kak. Kan tadi Kakak bilangnya berbalik dan bertobat itu ya dari ayat yang. Iya. Nah, lalu kan tadi Kakak tekankan kenapa itu dipisahkan. Harusnya kan kalau bertobat kita tahu maknanya memang udah berbalik gitu kan. Iya. Lalu kenapa ini ditekankan lagi? Nah, mungkin Kak bisa bagiin sederhana supaya nanti aku akan tambahkan, tapi tadi menarik tuh bahas itu. Ya, kalau gue sih ngeliatnya di sini berbalik dan bertobat itu kan sebenarnya satu hal yang sama gitu loh, tetapi kan dipisahkan ya kan. Berarti memang ada penekanan bahwa berbalik itu nggak cukup gitu loh. Metanoia itu nggak cukup kalau nggak ada perubahan hidup gitu loh. Jadi pertobatan itu tidak hanya bicara tentang gue udah nggak ngelakuin lagi, gue udah nggak ngelakuin lagi, nggak sebatas itu gitu loh. Tapi kita harus benar-benar bisa eh, apa mengimplikasikannya dalam kehidupan kita gitu loh. Bukan hanya sebatas tidak melakukan gitu, karena ya gimana gimana. Nah, yang banyak orang itu pandang keliru tuh ini Kak. Pertobatan tuh cuma terjadi di awal. Iya. Oh, saya udah bertobat. Karena sebenarnya gini loh Bapak Ibu, makna pertobatan itu luas banget. Nah, banyak orang itu menurut saya ada sedikit kekeliruan karena berbicara kan saya udah bertobat dulu. Sedangkan memang gaya hidup orang Kristen itu pertobatan. Yang artinya memang setiap hari setiap saat kita perlu untuk mengakui dosa kita perlu minta pengampunannya, kita perlu darahnya yang menyucikan kita. Sampai sini paham ya, karena saya pernah bahas ini juga di saat teduh beberapa minggu sebelumnya. Bahwa kita perlu mengakui dosa. Sepenting itu enggak? Sepenting itu dong. Kenapa? Dengan kita mengakui bahwa kita adalah orang yang masih hidup dalam daging ini, yang artinya kita ini adalah orang yang orang yang berdosa, bukan berarti kita udah tidak berdosa lagi. Firman Tuhan katakan kan kita jadi pembohong kalau ngomong kayak gitu.
Jadi akui aja bahwa kita memang orang yang berdosa karena masih dalam daging ini, yang artinya kita perlu untuk disucikan oleh darah Yesus setiap hari, setiap saat. Kita perlu untuk minta ampun dan disucikan. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa kalau sudah jadi orang Kristen sudah sempurna dalam arti tidak berdosa lagi, firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Makanya darah Yesus itu perlu untuk setiap hari, setiap saat bagi kita, sekalipun kematian dan kebangkitan Yesus itu terjadi sekali untuk selamanya, tapi dampaknya itu dalam keseharian kita, bahkan dalam setiap waktu nih di dalam hidup kita. Jadi pertobatan itu gaya hidup kita ya Bapak Ibu. Kalau tahu kita jatuh, kita kepleset gitu ya, aduh Tuhan ini gimana, minta ampun. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah adalah setia dan adil, akan mengampuni dan menyucikan. Terima prosesnya, bahwa kita disucikan, kita dipisahkan dari dosa itu. Kita milih, oke, aku mau lakukan yang benar, kita tinggalkan yang lalu, gitu ya. Jadi harus melihatnya pelan-pelan sih, kita belajar betul ya. Tapi itu yang perlu Bapak Ibu ketahui. Jadi pertobatan bukan cuma waktu di awal saya udah bertobat, belum dong kan. Seumur hidup kita perlu darah Yesus yang menyucikan kita dan menguduskan kita. Betul nggak kasih mantek? Makanya kan ayat firman Tuhan mengatakan kita ya pertobatan itu, maka diingetin pertobatan lagi ya. Iya. Enak ya kalau lagi pagi-pagi kayak gini ya, setelah renungan jadi bisa sedikit kayak ngobrol-ngobrol ya tentang ayat-ayat lain. Masih sekitaran topik ya Bapak Ibu. Kalau misalnya di luar topik ya tidak dijawab, karena maksud saya supaya audiens itu nggak buru-buru gitu pindah topik ke yang lain, yang satu aja belum kita dalemin gitu. Ya, jadi ini enak banget nih kayak gini ya. Jadi gimana? Ini narasumbernya kita suruh kita bangunin aja ya tiap hari ya, tiap pagi ya. Senin sampai Jumat doang kok. Kalau weekend kan udah hari libur ya, jadi nggak lembur gitu. Gimana yang lain? Jadi Bapak Ibu semuanya, kira-kira seperti inilah yang dinamakan pendalaman Alkitab itu. Cuma mungkin lebih dalam lagi ya. Ini kan karena kita juga lagi bahas tentang kedatangan Yesus kedua kali. Kita juga nggak mau langsung brek gitu ya, kasih semuanya informasi. Ntar meledak otaknya, nggak masuk ya. Masih mending masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ada yang masuk telinga kiri, keluarnya telinga kiri, jadi nggak masuk gitu ke otak ya. Jadi kayak gini nih enaknya ya, kalau kita bisa diskusi tentang ayat firman Tuhan, stay sama satu topik aja. Gimana menurut Kasih Mantek? Ya bebas sih. Asik. Gimana gambaran kedatangan Tuhan Yesus kedua, Kak? Kita bahasnya bukan gambaran kedatangan Tuhan Yesus, Kak Malikil. Ya, ini ada Kak Malikil, teman-teman semua, halo. Malikil alamat. Malikil alamat. Jadi sebenarnya hari ini Kak, dari 2 Petrus 3 ayat 8-9, bahwa firman Tuhan mengatakan karena Tuhan Yesus belum juga kunjung datang, tapi bukan berarti perkataannya itu salah. Karena dulu itu Petrus berhadapan dengan jemaat yang lagi didatengin sama para guru palsu yang mengatakan Yesus tuh gak datang lagi. Ya perkataan itu salah. Udah nikmati aja dengan kehidupan amoral ini. Toh tidak ada penghakiman. Gitu Kak Malikil. Jadi firman Tuhan pagi hari ini sebenarnya mengajarkan kita bagaimana sikap kita menantikan kedatangannya. Kalau bicara sedikit tentang gambaran kedatangan Yesus, itu bukan hanya tentang penghakimannya doang, tapi juga tentang penggenapannya, janjinya untuk kita nih mempelainya. Ya, jadi kedatangan Yesus itu gak bisa dilihat dari satu sisi aja, tapi harus lihat secara lengkap. Kedatangan Yesus bukan hanya ditunjukkan hanya dari hal-hal yang ajaib di atas langit, gak itu juga.
Ya, tapi juga bagaimana nanti kita akan bersama dengannya dalam kekekalan, ya kan? Kita akan bersama dengannya tidak terbatas ruang dan waktu. Betul? Ya, jadi kedatangan Tuhan Yesus itu saya nggak mau ceritakan secara detail karena saya nggak tahu apakah audiensnya ini memiliki kedewasaan emosi, kedewasaan dalam pikiran, dan kedewasaan kerohanian. Saya nggak mau akhirnya ini menjadi bias maknanya. Beberapa orang jadi cuma takut nanti ada bencana alam, takut nanti ada perang gitu. Bapak Ibu takuti tetap akan ngalamin kok. Dan fokus kita bukan ke arah sana. Karena penghakiman akan tetap jalan diberikan termasuk bagi kita orang percaya. Ya gitu. Gitu ya kami Alikil ya. Kita nggak bahas secara detail banget sih. Karena saya lebih memperhatikan kesiapan audiens. Saya nggak mau informasi begitu berlalu begitu aja. Ya saya perlu memikirkan dampak juga bagi audiens gimana. Ya betul nggak Kasih Mantek? Tadi kan Kasih Mantek juga ngomong tentang ketakutan ya. Karena ada beberapa gini, menurut Kasih Mantek gimana? Iya gitu. Jadi ya kita harus memandang kedatangannya itu ya, menyambutnya itu dengan sukacita gitu loh, dengan keberanian, bukan dengan ketakutan. Karena itu tadi, ketakutan itu bukan dari Tuhan. Ya, jadi daripada ngomongin tentang masa-masa yang akan datang ya Kak Malikil Alama, daripada kita ngomongin nanti nih hal-hal yang akan terjadi, yang pasti akan terjadi. Kalau saya sebagai penginjil, saya lebih berfokus kepada iman, kepada keyakinan gitu ya, yang kita miliki sekarang nih. Ya yang nanti kan akan terjadi tuh, nanti kan. Sekarang dulu, kita udah kenal Yesus belum? Bagaimana tentang keyakinan kita terhadap Yesus? Pengenalan kita akan Yesus, itu mempengaruhi nggak sudut pandang kita tentang masa yang akan datang? Mempengaruhi dong. Ya, jadi saya lebih suka untuk memikirkan ini nih sekarang dulu nih. Yuk kita bangun iman kita di dalam firman Tuhan. Yuk kita kenal lebih lagi tentang pribadi Yesus. Ya, sehingga kita bisa mengalami kasih Tuhan dan melihat peristiwa kedatangan Tuhan Yesus dengan pandangan yang berbeda. Ya, jadi saya melihatnya tuh banyak ya. Saya ada untuk menolong gereja memang ya. Beberapa pengajaran itu hanya berfokus ke yang akan datang hari ini belum diajarkan. Bagaimana orang bisa mempersiapkan hari kedatangan Yesus kalau tidak dipersiapkan sekarang? Gitu ya. Jadi jangan terburu-buru ngomongin dulu masa depan, masa sekarang dulu nih, tanggung jawab dulu. Kita hidup gimana, dengan bertanggung jawab nggak? Kita hidup dengan mempersiapkan diri untuk kedatangan nggak? Bukan hanya mempersiapkan bukannya mempersiapkan diri sendiri loh. Mempersiapkan umat yang layak juga nggak bagi kedatangan Yesus? Kita ada andil nggak di sana? Gitu ya. Gitu ya Kak Malikil ya. Ya, kalau misalnya di komal-komal lain ada nggak yang bahas kayak gitu? Saya rasa ada ya, Kasih Mantek ya, yang bahas tentang akhir zaman, atau memang hamba-hamba Tuhan yang secara khusus memberitakan tentang akhir zaman, ada ya? Ada. Ya. Ya itu tadi, kebanyakan sih memberikan ketakutan malah gitu. Ya. Jadi ya teman-teman semuanya, kita ada untuk saling melengkapi. Ya, kalau memang ada hamba Tuhan atau para pengajar firman Tuhan di luar sana bahas itu, ya udah, itu tanggung jawab mereka. Tapi kalau saya dan kebetulan Kasih Mantek juga lagi hadir di pagi hari ini, kita lebih suka untuk kita fokus dulu ke sekarang. Iman dan keyakinan kita gimana? Gitu ya. Yakini dulu Bapak Ibu, benar percaya nggak sama Yesus? Kenal Yesus nggak? Atau cuma tahu? Gitu ya, bener nggak Bapak Ibu adalah mempelai, ya pengantinnya? Gitu ya. Nah, si Mantek itu antivirus di PC ya, betul. Betul. Ini Kasih Mantek ini jualan antivirus ya Kak ya.
Ya makanya gini loh, apa, ketika kita bicara tentang keselamatan, kalau buat gue pribadi ya, itu bukan bicara tentang bisa hilang atau enggak, tapi bicara tentang bener nggak lu udah selamat gitu loh. Buktinya apa? Kalau gue pribadi melihat keselamatan tuh seperti itu gitu loh. Bukan bicara bisa hilang atau enggak, tapi bicara tentang bener nggak lu udah selamat. Dan Oke. kalau bicara tentang tadi pertobatan, ya apakah pertobatan itu hanya hanya sebatas penyesalan aja? Kalau pertobatan hanya sebatas penyesalan, Yudas Iskariot pun menyesal Yudas Iskariot, tetapi dia tidak ada perubahan hidup gitu loh, malah ambil tali ya kan. Jadi pertobatan juga tidak hanya bicara tentang penyesalan aja, enggak, tapi juga bicara tentang perubahan hidup tadi gitu loh. Makanya ditekankan kan berbalik dan bertobat Ya, gitu. ya, betul betul. Ya, Yesus datang diiringan para malaikat dan diperintahkan malaikat-malaikatnya. Ya, betul. Jadi, kalau menurut saya bicara tentang kedatangan Yesus kedua kali, kita mau ngerti nggak ngerti itu tetap akan terjadi kok Bapak Ibu. Tapi sekarang nih kita, tadi yang kata Kasih Mantek katakan, yakinkan dulu nih. Kita sudah menerima keselamatan itu atau belum? Kita sudah di dalam Yesus atau belum? Dan bagaimana kehidupan kita ini mencerminkan Yesus yang ada dalam diri kita enggak? Bicara tentang buah itu, apakah kita berbuah, yang artinya apakah kita nempel nih sama pokok anggur yang benar gitu ya. Karena ada pokok anggur yang salah loh, Bapak Ibu, jangan salah ya. Ada pokok anggur yang salah, itu sebabnya Yesus katakan akulah pokok anggur yang benar. Ya, di sini Komal ini khusus untuk membangun kesatuan dan persatuan pertumbuhan tubuh Kristus, Bapak Ibu. Ya, jadi memang kalau topik-topik lain di luar dari membangun iman Kristen kita nggak akan bahas gitu ya. Jadi memang saya tahu ada begitu banyak orang yang juga lagi cari pengajaran, dan sebenarnya Komal ini tujuannya untuk kita sama-sama bertumbuh aja sih dalam firman Tuhan ya. Dan Bapak Ibu juga bisa terus aja dengerin, dalam arti silakan juga untuk menyimak, untuk menilai ya, untuk juga review ya, menguji lagi apakah yang kita bagikan sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Sekali lagi kita juga semuanya masih belajar, saya dan kebetulan ada Kasih Mantek, kita masih sama-sama belajar. Dan puji Tuhan ya, kita bukan maha tahu ya. Puji Tuhan, kita bukan maha tahu dan maha benar, karena itu adalah Tuhan sendiri ya, bukan kita. Itu aja sih kalau saya pagi hari ini. Ya, Kasih Mantek mungkin mau menambahkan? Ya udah itu aja sih itu. Ya. Thank you ya Kasih Mantek bisa pagi hari ini berbagi. Jadi teman-teman semuanya juga bisa mendengar referensi yang lain, iya kan? Daripada dengerin saya mulu, ya kan? Bisa dengerin dari yang lain juga. Oke, kita mau tutup dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kehadiran Kasih Mantek. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya yang sampai pada 7.35 ini bisa hadir mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami disatukan dalam kasih Kristus, dan kami bersyukur bahwa kebenaran-Mu juga adalah bagian dalam hidup kami. Biarkan kami beroleh pengertian, beroleh hikmat, beroleh kesadaran untuk kami bisa hidup sebagaimana firman yang mengatakannya, firman yang mengajarkan kami untuk hidup sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami terima banyak sekali hal baru di pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu ada untuk menguatkan kami, membuat kami semakin yakin dan berpegang teguh bahwa Yesus adalah segala dalam kehidupan kami. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, jadikan kami saluran berkat, saluran kasih-Mu dan kebenaran-Mu bagi setiap orang di sekitar kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Thank you Kasih Mantek, thank you semua. Kak Yo, saya sebut satu-satu dulu ya. Oke. Kak, Turun ya. ya Kak, thank you Kasih Mantek, Tuhan berkati. Ya, Mr. Mike, Kak Adi, Kak Self, Kak Tarida, Kak Nesya, Kak Malikil, Kak Wimjo, Kak Leo, Kak Li, Mama Edo, Kak Jo, Kak Ira, dan teman-teman lain semuanya. Tuhan memberkati semua. Semangat hari Selasa, selamat menjalani aktivitas di hari ini. Saya akan tutup dengan satu pujian terakhir. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Semua tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan.
Terima kasih semuanya. Izin pamit. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi. Bye.